Jadi meskipun mereka menggunakan scan barcode untuk masuk ke WiFi kita, otomatis mereka juga tidak akan bisa menggunakan jaringan internet meskipun mereka terhubung ke dalam WiFi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk mengamankan WiFi kita dari para pencuri WiFi. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, cara untuk mengamankan WiFi kita agar tidak dicuri oleh orang atau jaringan WiFi kita tidak dimasuki oleh orang yang tidak dikenal. Yang pertama pastinya kita harus masuk ke admin dulu. Nah, kita login ke admin dulu. Nah, kemudian ke network. Dari sini kita ke WLAN. Nah, kemudian ke security. Nah, di sini untuk yang pertama kita authentication type ini kita pilih yang WPA atau WPA 2 garis miring PSK seperti ini. Ini pengamanan yang pertama yang bisa kita lakukan agar tipe-tipe HP itu ada yang memang tidak bisa untuk menggunakan WPA 2. Jadi kita authentication tipenya gunakan WPA 2 PSK ini ya. Di sini kan banyak pilihannya, kita pilih yang seperti ini. Kemudian di WPA encryption algorithm ini paling tidak kita gunakan TKIP itu untuk pengamanannya agar lebih kuat, atau kita bisa gunakan kombinasi TKIP plus AES ini. Di samping kita menggunakan WPA parse ya, atau password kepada WPA. Nah, setelah itu jangan lupa untuk klik submit. Itu cara yang pertama. Sekarang untuk cara yang kedua kita ke SSID setting di sini. Nah, di SSID setting ini misalkan kita menggunakan beberapa SSID agar SSID itu ketika scan SSID kita atau mencari SSID WiFi kita agar tidak terdeteksi oleh mereka, kita bisa hit SSID. Jadi ketika kita hit SSID, maka orang yang ingin masuk ke WiFi kita atau ingin scan dapatkan alamat WiFi kita, mereka tidak bisa menemukan karena sudah kita sembunyikan. Ini langkah yang kedua untuk mengamankan dari pencuri WiFi ya. Setelah itu jangan lupa untuk klik submit ya. Itu yang kedua. Kemudian kita menuju langkah yang ketiga, kita bisa ke akses control list. Nah, di sini untuk pengamanan yang ketiga kita gunakan akses control list. Gunanya itu untuk mengatur siapa saja yang akan masuk di WiFi kita atau memblokir dari orang yang mencuri WiFi kita berdasarkan MAC address. Misalkan di WiFi kita itu misalkan di keluarga kita misalkan ada 5 yang menggunakan, lebih baik ini kita daftarkan, pilih permit, kita daftarkan semua MAC address dari HP
keluarga kita agar mereka bisa langsung terhubung. Jadi ketika kita mendaftarkan semua 5 HP, maka dengan mode permit seperti ini, permit ini artinya diizinkan, maka mereka yang terdaftar MAC address-nya ini akan terhubung secara permanen. Ya, di sini kalau ingin tahu berapa MAC address-nya, kita bisa lihat di associated device ini. Di sini sudah muncul ini MAC address. Silakan nanti tinggal di copy saja, kemudian didaftarkan. Jadi MAC address ini tinggal di copy, kemudian didaftarkan ke sini. Maka pilih yang mode permit dan mereka yang didaftarkan akan otomatis terhubung, diizinkan terhubung. Jika kita menemukan MAC address yang memang bukan milik dari keluarga kita, kita juga bisa memblokirnya. Kita pilih blok, kemudian MAC address tadi kita tinggal masukkan ke sini, kemudian di add. Maka mereka yang mencuri wifi tadi tidak akan bisa terhubung dengan wifi kita jika kita blokir mereka. Jadi gunakan mode blok dan mode permit. Itu langkah yang ketiga. Nah, bagaimana jika model HP-HP sekarang? Misalkan kita ada HP yang tinggal scan barcode, kemudian mereka tanpa harus masuk atau mengetahui password dari wifi kita, mereka bisa menggunakan jaringan internet di wifi kita. Nah, caranya untuk mengatasi hal seperti itu, silakan masuk ke LAN sini, kemudian DHCP server. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk agar mengatasi mereka yang menggunakan HP dengan menyeken barcode, jadi mereka masuk ke wifi kita dengan menggunakan scan barcode. Contohnya sekarang misalkan HP Xiaomi, Realme atau Samsung ada mode scan barcode untuk masuk wifi tanpa harus mengetahui passwordnya. Untuk mengatasinya kita tinggal enable DHCP server di sini. Mereka sudah tidak bisa masuk, atau meskipun mereka nyeken barcode dan terhubung ke wifi kita, tapi mereka tidak akan bisa menggunakan jaringan internetnya, atau nanti biasanya muncul tidak ada jaringan internet seperti itu. Akan tetapi jika Anda menggunakan DHCP server seperti ini, maka Anda harus mendaftarkan HP-HP yang memang itu ingin Anda masukkan, seperti HP keluarga yang tadi dimasukkan ke MAC address. Kita harus mendaftarkan IP-nya dulu. Waktu masuk atau waktu terhubung nanti akan diminta nomor IP untuk DHCP servernya. Jadi kalau memang dia tidak didaftarkan IP-nya, maka HP tersebut otomatis tidak akan bisa dipakai untuk menjalankan internetnya meskipun wifi-nya terhubung. Oke, mungkin cukup itu cara mengatasi mereka yang suka mencuri wifi tanpa pengetahuan kita. Semoga cara ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah sini, nanti akan saya balas.
Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.